Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bujang Talang dimanapun Anda berada, kali ini kami akan memberikan tips merawat burung kutilang agar selalu fit, ya. Jadi burung kutilang ini apabila kita salah dalam perawatan, maka performanya akan turun, maka kualitas-kualitas yang dia punya itu tidak akan keluar. Jadi bagaimana supaya burung kutilang ini selalu fit, selalu ceria dan bisa kita andalkan? Tentunya perawatan adalah nomor satu, ya. Baik, yang pertama, perawatan yang pertama yang harus kita utamakan adalah kita perhatikan makan dan minumannya, ya. Nah, untuk burung kutilang ini dia memang suka buah-buahan, ya. Nah, tapi ada makanan pokoknya itu pur, ya. Pur boleh apa saja, ya. Tapi untuk kali ini saya menggunakan pur merah, ya. Kelihatan ya kamera, ya. Saya menggunakan pur merah tuh. Nah, karena burung kutilang ini lebih suka pur merah daripada pur hijau, ya. Tuh. Kemudian diupayakan burung kutilang ini jangan tinggal yang namanya buah pisang, ya. Nah, buah pisang itu cari yang bagus seperti pisang tanduk, ya, pisang kepok, ya. Kemudian pisang-pisang yang yang tidak ada bijinya, ya. Nah, karena kalau ada pisang yang ada bijinya, yang seratnya banyak, itu biasanya dia akan terganggu pada saat membuang kotoran. Nah, kemudian kita lihat tuh, upayakan pisang jangan sampai busuk seperti ini, ya. Tuh, ini harus selalu kita ganti, ya. Karena ini kalau sudah busuk seperti ini akan mengundang yang namanya hewan-hewan kecil, ya, dan ini juga akan mengganggu. Tuh, ini kita ganti, ya. Oh, nah kita ganti. Saya kali ini menggunakan pisang muli kalau di sini, ya. Ini pisang muli juga bagus, ya, untuk burung, ya. Tuh. Nah, kita lihat begitu ceria burungnya, ya. Kemudian upayakan makannya selalu bersih, ya. Purnya harus selalu kita ganti, jangan sampai ada jamur, ya. Yang kemudian pisangnya juga ini harus selalu kita ganti. Kalau 2 hari dia belum habis, kita ganti. Kemudian air, nah air ini juga ini harus selalu kita ganti, ya. Itu minimal itu dua hari sekali itu harus kita ganti, karena air yang terkurung di sini kadang-kadang dia bisa menimbulkan lumut, lendir, ya, gitu harus kita ganti. Karena burung ini kalau makanannya bagus, minumannya bagus, maka dia akan sehat, ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita perhatikan rumahnya atau takur atau kandang layangnya, ya. Ini kotor, ya. Nah, burung ini dia itu kita usahakan agar kandangnya itu, takurnya itu selalu bersih, ya, selalu bersih. Karena kalau kotorannya menumpuk kemudian lama tidak kita bersihkan, itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kita penghuni rumah tentunya, ya, dan yang pastinya untuk burung kesayangan kita, karena ini akan menimbulkan uap semacam yang tidak disukai oleh burung. Itu lama kelamaan kalau tidak kita bersihkan maka burungnya akan sakit. Awas, ya, burungnya akan sakit. Kalau dia sudah sakit pastinya performanya akan tidak maksimal. Makanya kita harus selalu membersihkan kandang burung tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila di rumah kita lebih dari satu burung, ya, burung kutilang, ya, itu kita taruh atau kita gantung jangan sampai dia saling pandang-pandangan, ya. Karena kalau dia saling pandang-pandangan itu akan mengurangi yang namanya keganasannya, akan mengurangi yang namanya rangsangannya untuk mengeluarkan performanya, gitu. Karena dia mungkin bosan kali, ya. Nah, gitu. Maka kita agak pisahkan lah, ya, jangan sampai dia terlihat, gitu. Kalau suaranya boleh saling terdengar, tapi kalau untuk pandangannya kita upayakan jangan terlalu sering kita gantung berdekatan. Nah, itu tentu akan mengurangi. Kalau tidak percaya silakan dicoba, ya, silakan buktikan sendiri. Nah, kemudian keempat, ya. Nah, kemudian yang keempat itu menjemur. Nah, burung ini jangan kita endapkan di dalam rumah terus berhari-hari, ya. Kita kalau ada matahari boleh kita jemur,
kita jemur yang paling bagus matahari pagi ya, kalau ada kira-kira dari jam 7 sampai jam 10 lah gitu ya. Nah itu kita tiap hari kita rutinkan kita jemur ya. Nah itu ini akan menambah namanya daya tahannya ya, menjemur akan menambah daya tahannya, kemudian dia akan ceria terus gitu kan. Kemudian kalau dia ceria otomatis keahlian-keahlian yang dia punya itu akan keluar pada saat kita bawa di alam bebas kita menjemur. Kemudian yang paling penting ini ya, ini sebenarnya jarang diperhatikan oleh sahabat-sahabat pikat mania. Burung ini tidak boleh yang namanya kurang tidur ya. Jadi bagaimana caranya agar dia tidurnya maksimal? Biasanya kita taruh di ruang tamu atau di mana dalam keadaan kondisi lampu masih menyala ya. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu mengurangi yang namanya ketahanannya, mengurangi namanya kesehatannya. Karena kalau lampu terang dia tidak mau tidur ya, tidak mau tidur. Kemudian ya karena dia makhluk hidup sama seperti kita, dia butuh istirahat juga ya gitu. Kalau lampu terang dia nggak bisa istirahat. Makanya upayakan kita malam lampu dimatikan, jangan terlalu malam ya, biar dia bisa istirahat sehingga kebugaran tubuhnya akan terjaga gitu. Nah dan yang terakhir ini menyangkut masalah psikologis. Nah burung kesayangan kita ya, ini jangan sampai psikologisnya terganggu, jangan sampai mentalnya terganggu. Biasanya orang-orang kalau misalnya ini suka menyakiti, biasanya suka menakut-nakuti dengan benda-benda, atau suka diadu ya, atau misalnya suka dipukul biasanya kan kalau dia tidak maksimal. Itu jangan ya, karena burung ini mentalnya terganggu, psikologi terganggu, maka pasti itu dipastikan akan terjadi kerusakan total daripada pikat yang kita punya. Makanya jangan sampai kita ganggu mentalnya, jangan sampai kita sakitin dia, jangan sampai kita mengganggu memori-memori yang ada di dalam insting burung itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekarang ikutin terus, kita akan membersihkan kandangnya, kemudian kita jemur. Oke, ini kalau kita habis kita bersihkan, kita jemur, upayakan jangan sampai dijangkau oleh hewan-hewan penerkam seperti kucing atau anjing ya. Kita gantung di tempat yang aman. Nah,